Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami, Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Izinkanlah pada malam hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, kami akan membunyikan suratnya Allah yang berada dalam surat ke-57, yakni surat Al-Hadid atau artinya besi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Surat Al-Hadid atau terjemahannya besi ada dalam surat ke-57 juz 27 dan di dalamnya ada 29 ayat. Insya Allah nanti kita semua akan dibawa oleh Allah dalam firman-Nya, antara lain yang berbunyi, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding atau pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Dan juga ada firman-Nya Allah yang berbunyi, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Demikian antara lain bunyi di dalamnya. Dan marilah kita memulai dengan ayat yang pertama. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Hadid atau besi, ayat pertama. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ketiga dari surat besi atau Al-Hadid. Dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat keempat. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat kelima.
Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ayat ke-6. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Ayat ke-7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Sambung di ayat ke-8 dari surat Al-Hadid atau besi. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang mukmin. Ayat 9 dari surat Al-Hadid atau besi. Dialah yang menurunkan ayat-ayat terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan atau Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat 11 dari surat Al-Hadid atau besi ada dalam surat ke-57 Al-Quran, kitab sucinya Allah. Ayat 11. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Ayat 12. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah, itulah kemenangan yang agung. Sambung di ayat 13 dari surat Al-Hadid atau besi. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab. Ayat 14 dari surat besi atau Al-Hadid. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Ayat 15 dari surat besi atau Al-Hadid ada dalam surat ke-57. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya atau kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti
Sambung di ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencipta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada asap yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Izinkan kami mengulang di ayat ke-20 dari surat Al-Hadid atau besi di dalam surat ke-57 ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah senangan yang palsu. Ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 22, izinkan kami mengulang kembali. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 24 dari surat Al-Hadid atau besi, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia maha kaya, maha terpuji. Sambung di ayat 25 dari surat besi atau Al-Hadid. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat 26. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ayat 27 dari surat Al-Hadid atau Besi, surat ke-57 dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah, yang dijaga keasliannya oleh Allah di dunia, sementara tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Izinkan kami mengulang di ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 29. Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Izinkan kami mengulangi ayat 29 karena dia sebagai penutup dari surat Al-Hadid atau Besi. Ayat 29. Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, Kamis malam Jumat di tanggal 28 Januari 2021, kami telah usai membunyikan suratnya Allah yang berada dalam Al-Quran, yakni surat ke-57 yang berjudul Al-Hadid atau Besi. Seperti biasa, usai kami membaca suratnya Allah, kami akan mengambil ayat maskot dari dalamnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 29 semuanya adalah maskot karena firman-Nya Allah. Namun izinkan yang kami mengambil satu ayat agar kedepannya kami akan ingat apa yang terkandung dalam surat Al-Hadid atau Besi. Untuk itu izinkan kami mengambil ayat 14 yang bunyinya sebagai berikut. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi
kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Demikian ayat maskot yang kami ambil dari surat Al-Hadid atau besi. Izinkan kami mengulang kembali ayat 14 sebagai ayat maskot. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah." Alhamdulillah, demikian ayat maskot dari surat Al-Hadid atau besi telah kami ambil dari dalamnya. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para penerjemah Al-Quran. Entah berapa puluh tahun yang lalu menerjemahkannya Al-Quran sebanyak 30 juz atau 6.666 ayat. Sehingga pada saat ini kami semua bisa mengerti apa yang difirmankan Allah. Semoga kerja keras beliau-beliau kelak akan membawa ke surganya Allah di hari yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga sederetan kalimat ini kelak akan terucap dari hati dan bibir kita saat kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah, saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu esok hari dengan kami, Marin Royen, pembaca dan pemunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah.